datang ke Bapak RT, nah ada caro, nenda. Maklum Tidak bungkus kasih pakai sarung pendek, nenda. sampurna. Ya terus ngomong ayo kamu jadi kamu. Nah ada caro minta dengan manusia lagi ada caro, nak berasal dengan uang ada caro muka dimaniskan, walaupun kita pahit, ya. Ada orang yang susah senyum. Kita lawasi tidak senyum-senyum gini, pokoknya sakit gigi kan. Malah segini. Nah ada caranya kita menghadap manusia, minta kepada manusia, minta tolong pun ada caranya dengan tutur kata segala macam sifat pribadi kita, walaupun itu tidak memang pribadi kita. Begitu juga kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita minta kepada Allah Taala dengan cara yang terbaik kehadapan Allah, dengan beribadah yang baik, dengan berpakaian yang baik, anda jangan pakai pakaian sholat tuh basing-basing. Begitu kita nak ke mall, bang, aku nak pegawai nak kemana, bagus-bagus pakaian. Begitu kita sholat, sembrono pakaian. Malam sampai pakai baju kaos yang tinggi. Artinya baju kaos, pakai baju kaos bagus juga untuk. Cuma begitu dia nunggit, rumput sujud kelihatan apa namanya LCD-nya di belakangnya. Batal sholatnya karena membuka aurat. Harus tahu caranya. Sholat pun tidak sekedar nunggit sujud baik. Harus ada tata caranya. Berpakaian yang rapi, bersih. Kita suruh mandi dulu, gosok gigi dulu, bersih atau bersiwak. Orang pakai siwak gitu ya. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kita juga diajarkan oleh Rasulullah, istinja dahulu. Jadi bersyukur itu kembali kepada kalimat syukur, artinya menjalankan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya insya Allah apapun yang kita doakan, apapun yang kita harapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan diberikan Allah Taala. Kesehatan zahir diberikan Allah Taala, lalu kesehatan lahir diberikan Allah Ta'ala juga, dan rezeki kita juga tidak dipersempit oleh Allah Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap yang sulit pasti ada jalan keluarnya. Cuma jalan syariat, jalan yang benar. Kalau jalan tidak benar, ada jalan yang riba, umpamanya jalan yang haram, lemaknya sebentar, mikir sebentar, kok bayarnya sarong, kan gitu. Ngutangnya lama, tapi bayarnya susah. Nah jalan yang halalan thayyiban mubarakan katsiran. Maka kalau berdoa minta kepada Allah Ta'ala itu minta rezeki jangan yang murah. Jadi kali itu ya Allah jangan rezeki murah ya Allah. Murahkanlah rezeki ya Allah. Ini barang murah. Coba pikir barang murah. Barangnya murah itu biasanya kurang bagus kualitasnya. Harganya juga tidak mahal. Mintalah yang luas, yang banyak, yang berkah. Nah, berkah rezekinya. Jangan banyak tapi tidak berkah. Maka dalam doa selamat, Allahumma segala selamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil dan keberkahan dalam rezeki. Rezeki yang berkah itu tidak saja banyak, walaupun sedikit tapi berkah, hati dapat bisa dirasakan oleh orang lain. Maka saat melihat berkah itu, contoh, umpamanya bapak-bapak tidak pakai minyak wangi, aku pakai minyak wangi di tangan aku, lalu bapak salaman dengan aku, otomatis bapak-bapak mencium tangan dewek, bau wangi tidak? Bau wangi. Kenapa? Habis salaman dengan aku pakai minyak wangi. Lalu bapak balik ke rumah. Begitu di rumah, istri anak merasakan, ya pak atau ya atau apa terserah panggilan. Bau minyak wangi di mana kami? Lemaknya. Artinya bisa menyenangkan orang lain. Uang lain jadi senang. Itulah namanya nilai keberkahan. Jadi kalau kita dapatkan kita senang. Orang lain di hadapan kita jadi senang. Keluarga kita merasakannya jadi senang. Itulah namanya keberkahan. Tapi kalau kita dapatkan kita juga sumpah. Uang lain ini rai kita sumpah. Ya dong ini orang yang gitu semua rai ini rai sana untuk pental. Ini rai berpendapat. Dan ngomong kamu kasih. Kalau kesini maaf ya.
dan nanti kalau lihat adik itu di keluarga nyengok kita juga sumpah runyam nih kok nih. Biden. Bini atau anak kita, masya Allah. Ini Nabi tidak berkah. Padahal nyari hartanya dari pagi sampai ke malam. Pagilah keluar, malam belum balik juga, enggak. Begitu balik, anak bini lah tertidur. Begitu kita keluar, anak masih belum bangun. Enggak, siang malam dicari rezekinya. Tapi tidak ada berkah, tidak ada manfaat. Ini tidak ada namanya keberkahan. Walaupun banyak, tidak mendapatkan manfaat. Maka yang namanya berkah, ketika kita mencari apa yang kita makan, jadi kenyang. Uang makan kita makannya senang, keluarga juga senang, dan orang yang di hadapan kita juga menjadi orang lain yang senang. Itu namanya keberkahan. Makanya harapan kita dengan rasa syukurnya keluarga saudara kita Amar ada mengatakan syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan jalan jadikanlah rumah kita ini adalah madrasatul ula. Jadikan rumah kita ini tempat kita untuk menggali mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita jadikan rumah kita ini tempat ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita mencari rezeki itu ibadah, Pak. Untuk anak istri kita itu ibadah. Nah, begitu kita balik, anak istri kita juga menjadi orang yang ahli ibadah, alangkah senangnya kita. Kita wong tua, walaupun tidak baca ngaji, tapi kalau dengar anak siapa Allah Akbar, senang. Baru dengar anak kita sampai itu senang. Bapak ada baca ngaji? Banyak orang baca ngaji? Ya enggak? Coba tes kalau saya. Dia Yasinnya, tapi Yasin Indonesia. Ngaji ngaji itu bahaya pun. Dan aku pengalaman. Nanti ngomong baca ngaji ini mah Yasin dia baca Yasin. Parah itu. Jadi kalau tak bertakoan kan, ini yang paling besar. Kalau dia suruh baca Yasin, aku akhir kacamata. Biasa nih Pak. Lima kuda. Walhasil arti kala keberkahan itu kita dapatkan, artinya kita jadikan rumah kita ini tempat sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali anak bini kita bisa baca Yasin, baca doa. Jadi ketika tujuan istri juga, anak juga, tanah tuan rumah, ya, saya bilang kita semua ajarkan anak kita, jangan saja kita yang bekerja keluar, tapi anak kita, istri kita, ajarkan mereka untuk ibadah di rumah kita. Jadikan rumah ini sebagai rumah surga bagi kita. Kenapa? Anak kita baca doa, istri kita baca Yasin, baca segala macam, mendoakan kita yang di perjalanan, mendoakan kita selaku suami yang mencari nafkah. Insya Allah rezeki kita akan diberikan Allah Ta'ala keberkahan, dan setiap bulan kan sebelum bulannya kita sudah dapat bayar per bulannya. Ya. Kenapa? Jadi pikiran juga token nak dibayar, per bulan nak dibayar, makan minum jelas anak bini gitu. Ya. Kenapa kalau tidak ada keberkahan? Segala macam sekarang kan sulit. Wong yang kaya lagi sulit, apalagi yang enggak kaya. Ya, yang kaya lebih banyak ngebel. Ustaz mama Ustaz karet tidak ada keluar. Mau Ustaz ini online aku lagi main di rumah. Ya, 4 bulan 5 bulan tidak mau apa-apa, tidak ngajar segala macam. Ya, alhamdulillah. Walaupun anak baru 6. Alhamdulillah. Tidak minta, tidak ngutang sama tidak sudah sini. Kenapa? Mintanya kepada Allah. Tatkala Allah kalian idza da'ani falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah, kita minta kepada Allah Ta'ala pada saat seperti ini, mintalah betul-betul kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Minta dulu sekali 2 kali baik. Dulu kita berduit, mintalah sekali diterima. 2 kali masih agak berat yang duit. 3 kali baju bininya. Nah, dulu komandan datang lagi, pasti tak berasa baju bininya. Dia tadi baru-baru paling kepala masuk kamar. Nah itu dah, tidak kecil, tak bisa membayar. Nah itu $1 itu sekali 2 kali, ketiga kali dapat kerja lagi Pak, baju bininya. Apa kalau dapat bini? Nah itu namanya. Tapi kalau minta kepada bos kita juga sama,
Kau nak minta kau sujunya mana urusan kau ini? Gawe kalau dia benar, ini lagi corona, tidak masuk barang, tidak keluar mana utang terus ini kau utang yang lama lagi membayar. Lagi mari bos, balik ke rumah, apa? Panci nyampak segala macam campak, utang. Jadi ya bu, goceng, padahal tahu, mudah nggak gelas ini kuat ini ya. Berarti tidak ada gulo. Nah, itu kau itu. Nah, intinya kita minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah Taala, yakin kepada Allah Taala, dengan melakukan semua apa yang dilakukan yang diperintahkan Allah Taala, insya Allah Allah Taala akan kafil mukafi. Allah Taala akan mencukupkan. Walaupun sedikit dicukupkan Allah Taala. Ya, anak pada mungkin pada saat seperti saat ini. Ketika kita tidak bisa minta kepada orang lain, ketika anak tidak ngajar ini sampai sekarang masih di penjara. Tapi tidak doa sampai sekarang tidak ngajar juga. Tidak pengajian pokoknya semua libur. Namanya guru, libur galau. Di rumah tuh lah. Tapi diberikan Allah Taala karena kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kepada Allah Ta'ala. Kalau Yasin ini Pak, baca ulang-ulang setiap habis sholat zuhur baca Yasin. Baca Yasin lagi. Cak kurang waktu baca Yasin lagi. Cak ada anak bina marah, baca nak jajan, baca Yasin lagi. Terus baca Yasin. Asar baca Yasin lagi. Maghrib baca Yasin lagi. Ya, banyak ayat baca Yasin terus. Apa kita minta berulang-ulang kali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah begitu setelah sholat isya umatok. Assalamualaikum. Salah, saat belum tidak alhamdulillah, tidak ketemu silaturahmi dengan Ustaz. Alhamdulillah, kenapa tidak kalau minta doa dari Ustaz? Alhamdulillah seperti ini sudah. Ujung-ujung Pak begitu kembali salaman tempel. Alhamdulillah. Begitu Pak, bini apa Pak? Iya, mereka dia. Nah minta dari karena berulang-ulang kita minta itu namanya kita minta berulang-ulang. Yakin kepada Allah Taala. Jadi kita tidak ngutang, mintanya kepada Allah. Nah ini butuh keyakinan, butuh kesabaran, butuh betul-betul berulang-ulang. Makanya kalau kita dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala ini tidak salah sekadar ucapan, tetapi melakukan semua apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Jadi kita baca surah Yasin itu saja merupakan doa yang sangat luar biasa, yang lapar dikenyangkan Allah Ta'ala. Jadi ada seorang yang mau kita belajar, dia merantau. Karena merantau tidak ada duit, jadi dia baca Yasin itu. Kalau dia merasa nak minta tanggutan tak baca, dia baca Yasin itu. Tak tanggung-tanggung dia baca Yasin sampai 40 kali. Alhamdulillah Ustaz. Begitu sudah 40 kali kenyang ngantuk. Kenyang kecapean tidur. Kenyang baca Yasin, kenyangkan Allah Taala. Yang susah, yang butuh dilapangkan Allah. Kan surah Yasin itu, yang meninggal pun dapat rahmat. Yang dalam keadaan sakit pun baca surah Yasin disehatkan Allah Ta'ala. Ada. Apalagi seperti sekarang baca kita Yasin dulu. Habis sholat zuhur ya baca kita Yasin. Habis sholat asar baca Yasin. Minta apa kepada Allah Ta'ala rezeki kita. Halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Yang luas, yang berkah, yang mulia. Jadi keluarga kita juga kita niatkan. Untuk anak istri kita juga kita niatkan. Rumah tangga kita juga kita niatkan agar mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tambahan sedikit, ini juga berpengaruh. Kalau buat toilet, WC, itu tolong jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kita waktu berak, buang hajat. Ya, ini merupakan hal yang baik. Jadi kalau kita buat WC itu toilet itu jangan baik ini siapa kiblat. Kita beraknya ada di sana, atau kita pantat kita yang di sana. Jadi jangan menghadap kiblat atau kita membelakangi kiblat. Ustaz Pak mencarinya lagi. Itu sudah barat. Ya kita yang miring. Kita yang barat. Kita yang miring. Ya miring. Itu caranya. Jadi kita lihat ya, kalau kiblat mau, sana dari mana? Sana. Kita miring. Kalau jangan ke sana, jangan ke sana, jangan kiblat arah belakang kiblat atau menghadap kiblat ketika berak. Ya itu nyata. Kalau seandainya sudah terlanjur yang membuat macam itu, kita yang ada ke sana. Muter nyongkoknya.
kita muter nyopot. Ajari anak bini keluarga kita kalau negara ke sana. Jadi apa? Iblis tidak galak bermain di situ. Kita membuang apa? Nuansa iblis itu, karena iblis itu selalu senantiasa mengganggu orang-orang yang apalagi tempat-tempat seperti itu, rumah-rumah baru. Makanya dengan salah satu jalan kita tidak membelakangi kiblat ke menghadap kiblat itu untuk memberikan keberkahan dalam rumah tangga. Kalau kita sengajanya kita menghadap kiblat itu nanti apa? Jadinya kurang berkah. Dapat duit macam banyak tapi habisnya lobang, lobang. Cepat juga habisnya. Tak tahu dapat duit banyak habisnya juga tak tahu. Dan rumah tangga istri juga selalu ribut terus menerus. Panas jadi. Yaitu salah satunya kalau kita membuat toilet yang apa arahnya jangan sekarang menghadap kiblat atau ke belakang kiblat, itu salah satunya. Dan jadikanlah tempat rumah kita senantiasa menjadi tempat yang ibadah. Malam-malam baca yasin, ada waktu luang baca doa yasin segala macam, ayatul kursi. Karena dan juga amal atau kita semua jangan pernah tinggalkan ketika masuk rumah baca ayatul kursi. Baik di malam hari maupun di siang hari. Ketika belum pergi bekerja keluar rumah baca dulu waktu subuh ayatul kursi. Kalau tidak hafal ayatul kursi surah al-fatihah. Tidak hafal fatihah kulhu. Tidak hafal kul al-falaq an-nas. Tidak hafal juga cukup dengan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allah. Tidak bisa juga cukup Allah Allah. Allah Allah. Tidak baca juga berarti kita tahlil jadi. Tapi Islam kalau dalam hati artinya itu diajarkan. Jadi tanamkanlah. Dan juga harapannya usahakan di dalam walaupun kita kompleks perumahan seperti ini usahakan senantiasa saling toleransi dan saling menyambung silaturahim. Saling bertegur sapa, saling segala sesuatunya karena masing-masing kita ini punya pekerjaan. Yang adanya kala kita meninggalkan keluarga kita. Nah butuh tetangga untuk menitipkannya. Walaupun keluarga kita banyak, tapi jauh, tidak baca juga. Tapi keluarga lah, tetangga lah yang paling pertama itu untuk menjaga keluarga kita. Kanan kiri depan belakang, nah sama-sama. Kalau baca banyu apa, kucuran segala macam itu jangan nak lemak deret kita. Maaf, anaknya dalam perumahan ada, jadi masih itu ada caranya. Yang ini lemah, yang ini tak kalah lemah dia. Nak muncul di jalan tu lah, ada yang mau tiba jangan mati sama-sama kayak kubur itu. Urusannya sama-sama. Kita nama sesama manusia ini saling menghargai satu sama lainnya. Jangan kita nak lemah kita dewek, biarlah uang lain. Ini nama orang seperti ini, orang nak lemah dewek. Orang seperti ini susah, ya, susah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia rajin ibadah, tapi kalau tidak toleran, tidak mempunyai sifat toleransi dan tidak silaturahim, maka doanya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hajinya sampai 1000 kali, keningnya sampai terkoyak dia sujud kepada Allah Taala, tapi memutuskan tali silaturahim antara satu sama lainnya dengan tangannya, maka akan terputuslah amal ibadahnya ke hadapan Allah Taala. Jadi harapannya dengan jalan maka amal juga pandai-pandai walaupun kita kemana-mana jangan tinggalkan untuk saling menitipkan satu sama lainnya dan saling silaturahmi tetangga kanan kiri depan belakang kita. Untuk tujuannya apa? Agar doa kita, agar rezeki kita, agar urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya akan panjang anak ngomong, tapi kalau berhubung sudah makan di depan mata gagal ini berarti menunjuk isyarat selesai Ustaz. Ada wajah ini tahu. Gua pakai dia lagi mau gitu, lagi mau kagak banyak yang terangkan ya. Ya, mudah-mudahan apa yang sampai kurang lebihnya mohon maaf. Dan tujuan kita adalah sama-sama marilah kita bangun rumah tangga kita ini dengan mengharapkan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lelahlah kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta memunajat kepada Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua rezeki kita diluaskan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berkah, dalam keadaan luas, dalam keadaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapatkan daripada hal-hal yang baik. Yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita dipanjangkan Allah Taala dalam kesehatan walafiat dalam ibadah kepada Allah Taala. Rumah-rumah yang
yang kita tunggu mendapatkan keberkahan daripada Allah Ta'ala. Rumah kita, keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, senantiasa hidup kita dalam keadaan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijaga Allah Ta'ala dari segala macam mara bahaya yang datangnya daripada bangsa manusia atau bangsa jin, dan sekalipun senantiasa kita berharap kepada Allah Ta'ala. Amin. Ala hadiniya wa kullu yadin soleh wa kullu habiyah wa ila hadin Muhammad Rasulullah